Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1560. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pemimpin klan itu adalah Tuan Istana Anyou dan leluhur Tuoba. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria transenden dan kuat berkata dengan cemas dengan ketakutan dan kegelisahan di antara alisnya. Tuan Istana Anyou dan leluhur Tuoba keduanya adalah ahli transenden puncak tingkat kedua. Mereka adalah dua kekuatan paling kuat di wilayah ke-13 selatan kita. Jika mereka menyerang klan kegelapan kita tidak akan bisa melawan mereka dengan kultivasi kita. Dan juga belum ada kabar tentang leluhur kita sekarang, dan ada sedikit tanda-tanda runtuhnya kekuatan asli benua hitam ini. Ini jelas merupakan tanda jatuhnya dari leluhur kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur Tuoba sialan ini. Ketika dia pergi, dia berkata bahwa dia pergi. Leluhur Tuoba sialan ini. Ketika leluhur pergi, dia berkata bahwa dia akan pergi ke rumah Anyou atas undangan dari leluhur Tuoba. Tapi sekarang mengapa leluhur Tuoba dan penguasa istana Anyou malah bergabung untuk datang ke sini dan menyerang klan kegelapanku? Dan Tuan Muda Chen itu, siapa orang ini? Kapan klan kegelapan kita menyinggung orang ini? Masing-masing ahli transenden dari klan kegelapan tampak ketakutan dan cemas. Di masa normal, semua raksasa yang lebih unggul dari yang lain sama ketakutannya seperti sekarang dengan anak-anak. Dan ketika mereka ketakutan dan gugup saat ini di benua hitam, di suatu tempat di mana kekuatan berkumpul, sekelompok ahli kuat dari klan kegelapan memandang ke langit. Setelah melihat Qin berkerumun di tengah kerumunan dari kejauhan, mereka merasa seolah-olah mereka disambar petir dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Tuan An. Seruan keluar dari orang-orang ini dalam sekejap dan mereka membuatku untuk sesaat. Orang-orang ini tidak lain adalah Sikong Jen, Ling Yuan Supreme, dan Sekte Suci Lidiwan dan yang lainnya dari Tanah Suci Sikong di benua Haiyu atau benua hitam. Pada saat ini mereka menatap Qin di langit dengan keterkejutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Itu benar-benar Tuan An. Tidak salah lagi, aku tidak pernah melupakan kemunculan Tuan An dalam hidupku. Mengapa Tuan An ada di sini? Ya benar, itu dia. Tapi kenapa dia bersama orang-orang dari rumah Anyou dan keluarga Tuoba? Bukankah Tuan An adalah anggota keluarga kerajaan dari klan kegelapanku? Lin Yuan tertinggi dari Sekte Suci Lin Yuan juga gemetar dan berkata dengan nada yang tidak percaya. Mereka tidak akan pernah melupakan penampilan Qin selama sisa hidup mereka. Saat itu, di benua hitam atau benua Haiyu, Master Po Jun muncul entah dari mana dan memimpin tahta untuk memusnahkan semua orang di Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Lin Yuan. Pada saat itu, Master An atau Tuan An lah yang mengorbankan dirinya dan menghadapi Master Po Jun sendirian. Meninggalkan harapan hidup yang diberikan kepada mereka, mengizinkan mereka untuk bisa kembali lagi ke benua hitam melalui lorong itu, lalu meninggalkan alam semesta asli dan datang ke benua kegelapan, ke markas besar klan kegelapan. Masing-masing dari mereka merasa sangat bersalah, namun mereka tidak dapat membantu. Belakangan, mereka mendengar bahwa pertempuran mengejutkan terjadi di alam semesta asli. Bahkan Kaisar Leluhur Iblis Hitam pun terkejut dan memaksa masuk kembali ke alam semesta asli. Ketika Sikong Jen dan yang lainnya memikirkannya, Tuan An mungkin akan jatuh karena mereka, dan dia bahkan sudah lama bersedih sejak waktu itu. Namun siapa sangka mereka sekarang akan bertemu lagi dengan Tuan An. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan mereka? Tuan An, kamu belum mati. Bagus sekali, bagus sekali. Kata Sikong Anyun, dia berkata dengan gemetar. Air mata dari wajahnya yang cantik itu mengalir. Saat ini, mata Qin pun juga langsung tertuju kepada Sikong Jen dan orang lainnya di bawah. Itu mereka, kata Qin, hatinya tergerak sedikit. Saat itu, ketika Qin melepaskan Sikong Jen dan yang lainnya pergi, Qin hanya ingin meninggalkan beberapa paku di benua hitamnya. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa dia akan langsung meninggalkan alam semesta awal dan memasuki lautan kosmik.
Melihat si Kongjian dan yang lainnya lagi, Qinchen dipenuhi dengan emosi. Melihat tidak ada pergerakan dari klan kegelapan di bawah, leluhur Tuoba dan Tuan Anyo menunjukkan sedikit kegembiraan di mata mereka. Sepertinya kalian tidak mau menyerah. Duar. Aura transenden yang mengejutkan muncul dari keduanya pada saat yang bersamaan, dan kekuatan transenden yang seperti lautan luas ditekan dalam sekejap. Formasi besar yang menutupi benua gelap bergetar hebat dan seluruh benua gelap bergemuruh, seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Tunggu sebentar. Pada saat ini suara gemuruh yang menakjubkan bergema di istana di benua hitam. Saat berikutnya beberapa sosok dengan cepat terbang keluar dari aula dan mencapai langit dalam sekejap. Itu adalah leluhur kegelapan, para leluhur kegelapan. Teman-teman, apa yang telah kami klan kegelapan lakukan? Kami ingin Anda mengambil tindakan seperti ini. Klan kegelapan kami telah berpengalaman di 13 wilayah selatan, dan kalian tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Sang patriark dari klan kegelapan berteriak dan marah. Apa yang telah kamu lakukan? Tuan Anyo mencibir. Leluhur kegelapanmu telah melakukan kejahatan keji terhadap Tuan Muda Chen. Namun kamu masih berani mengatakan bahwa hari ini aku hanya akan membunuh pelaku pertama. Jika kamu membuka formasi besar dan tangkap dia tanpa perlawanan apapun, kamu mungkin akan memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup, kata Tuan Istana Anyo. Sedikit niat membunuh muncul di mata Tuan Istana Anyo. Hati patriark kegelapan dan yang lainnya tenggelam melihat postur penguasa Istana Anyo dan Tuoba Xiongba. Beraninya mereka membuka formasi yang dijaga oleh formasi besar. Mereka mungkin bisa bertahan untuk sementara, tetapi begitu formasinya terbuka, mereka pasti dipastikan akan mati. Semuanya, aku klan kegelapan. Kamu masih berani berbicara omong kosong. Ayo kita lakukan. Tuan Istana Anyo bahkan tidak menunggu patriark kegelapan menyelesaikan kata-katanya. Segera tangan besarnya sudah berubah menjadi gunung dan mencapai langit menekan ke bawah. Duar. Dua master tingkat transenden tingkat kedua yang melampaui puncak telah mengambil tindakan secara bersama, dan tiba-tiba itu seperti komet yang menghantam planet ini. Dalam sekejap seluruh benua gelap berguncang dengan keras dan mengeluarkan suara ledakan yang menakjubkan. Sial, blokir itu. Patriark klan kegelapan berteriak dengan kaget. Semuanya, pihak lain ingin membunuh kita di benua hitam. Kita semua ambil tindakan bersama dan bersumpah untuk hidup bertandingan dan mati juga bersama benua hitam. Duar. Di bawah kepemimpinan pemimpin klan kegelapan, 5 orang kuat transenden dari klan kegelapan semuanya mendarat di mata formasi benua hitam, dan serangkaian aura gelap yang menakjubkan melonjak dari tubuh mereka berubah menjadi tirai langit. Formasi besar menyelimuti seluruh benua gelap. Pada saat ini mereka dapat melihat bahwa Tuan Istana Anyo dan keluarga Tuoba tidak ingin mereka bertahan hidup sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan menyelesaikan kata-kata mereka dan mulai mengambil tindakan seperti ini. Faktanya, Tuan Istana Anyo dan Tuoba Xiongba memang memiliki mentalitas seperti itu. Mereka berharap klan kegelapan tidak akan menyerah, karena jika mereka menyerah secara langsung, bagaimana mereka akan menunjukkan diri mereka di depan Qinchen? Kalau kamu masih ingin melawan, itu sebenarnya hanya ambisimu. Tapi kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua. Bunuh semuanya. Tuan Istana Anyo dan Tuoba Xiongba berteriak bersama. Dengan teriakan marah dari mereka, penguasa dari dua kekuatan besar itu langsung mengambil tindakan. Semuanya, sekarang kita telah mencapai momen kritis hidup dan mati bagi klan kegelapan kita. Taburkan darah klanku, padatkan jiwa klan kita, lawan musuh asing dan lebih baik mati daripada mundur. Kata patriark klan kegelapan, dia berteriak keras dan asal mula tubuhnya terbakar dalam sekejap. Aura gelap yang menakutkan muncul dari mana-mana di benua gelap dan aura gelap itu menutupi langit. Di hari yang sama, banyak orang kuat di seluruh benua hitam tertarik. Kekuatan kegelapan di dalam tubuh. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari benua hitam duduk satu demi satu. Dan bahkan warga sipil mulai mengaktifkan aura gelap di tubuh mereka di bawah kekuatan seperti itu. Dan boom, boom. Di seluruh dunia, cahaya sihir gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Cahaya ajaib naik ke langit dan terus-menerus disuntikan ke dalam formasi besar di seluruh benua. Asal-usul hukum surgawi di seluruh benua gelap diaktifkan, dan cahaya sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit dalam sekejap. Kegelapan yang bergulung berkumpul berubah menjadi awan gelap menutupi dunia ini. Dalam sekejap, Tuan Istana Anyo dan yang lainnya merasa bahwa serangan mereka sepertinya mengenai penghalang tak terlihat,
dan setengah dari mereka musnah dalam sekejap, dan separuh sisa kekuatannya meskipun itu membombardir formasi benua gelap hanya bisa dikonsumsi sedikit demi sedikit dan tidak bisa ditembus dalam waktu singkat. Hal ini membuat Tuan Istana Anyao dan Tuoba Siomba langsung mengernyit. Ini, formasi di benua hitam sepertinya sulit untuk dipatahkan, bukan? Saat ini Qin Chen juga sedikit mengernyit. Formasi klan kegelapan ini sepertinya menarik, kata Qin Chen. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen secara alami dapat melihat keistimewaan formasi gelap ini. Itu sebenarnya memadatkan kekuatan seluruh klan kegelapan, dikombinasikan dengan asal mula surga di benua gelap untuk membentuk pertahanan yang menakutkan. Dapat dikatakan bahwa penguasa Istana Anyao dan yang lainnya tidak menyerang orang tertentu, tetapi keseluruhan kelompok etnis. Dua besar mereka kekuasaan dihadapi oleh seluruh kelompok etnis tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, kuat ataupun lemah. Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda untuk mengambil tindakan? Kata leluhur Tuoba. Dia maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, matanya bersinar terang. Pada saat ini leluhur Tuoba mau tidak mau ingin mencobanya. Awalnya dia mengira dia tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan kali ini. Jadi dia menyesalinya di sela-sela, namun siapa sangka kesempatan itu datang kepadanya untuk menunjukkan kekuatannya di depan Qin Chen. Tidak perlu, kata Qin Chen. Saat dia hendak melangkah maju, Qin Chen mengangkat tangannya dan menghentikan leluhur Tuoba. Ini, leluhur Tuoba berkata dengan cemas. Tuan Chen, apakah Anda yakin tidak ingin bawahan ini mengambil tindakan? Benua gelap ini berada di luar kekuatan laut kosmik dan dilindungi oleh hukum surga. Sekarang pemimpin klan kegelapan dan yang lainnya telah bergabung dengan benua gelap. Pertahanan yang dibentuk oleh asal-usul surga dan kekuatan semua kelompok etnis tidak dapat ditembus. Dengan tingkat kultivasi Tuoba Siomba, mungkin diperlukan setidaknya beberapa hari untuk menerobosnya. Bukankah itu berarti Anda, Tuan Chen, telah membuang-buang waktu berharga? Mendengar itu, Qin Chen tersenyum. Leluhur Tuoba senior, jika benua hitam masih membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan, maka Anda terlalu diremehkan. Terlebih lagi, meskipun sisa jiwa Anda sekarang terkonsolidasi, tetapi itu hanyalah secercah jiwa. Setiap sekali Anda mengambil tindakan, maka energi Anda akan habis. Lebih baik sisakan energi Anda untuk digunakan di tempat penting lainnya, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen segera melihat ke arah Yu Qiansu dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita berkumpul dan melihat-lihat? Yu Qiansu dan yang lainnya mengangguk dan berkata, ayo pergi. Sekelompok orang berjalan perlahan di kehampaan dan Pang Muling juga buru-buru mengikuti mereka. Diikuti oleh Yu Qiansu, Jiruyu, Chen Sisi, dan Sangguan Wan Er. Mereka tiba di atas benua gelap dalam hitungan detik. Tuan Chen, melihat Qin Chen secara pribadi datang ke medan perang, Tuan Anyao dan Tuoba Siomba segera memberi hormat. Tuan Chen, beri kami sedikit waktu lagi dan kami akan memastikan bahwa kami akan menerobos formasi besar di depan kami secepat mungkin, kata Tuan Istana Anyao. Dia berkata dengan cemas. Klan gelap ini sangat keji. Ketika Tuan Muda Chen datang, mereka tidak tahu bagaimana cara menangkap mereka. Mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati, kata Tuoba Siomba. Keduanya takut Qin Chen tidak puas dengan kecepatan mereka. Qin Chen menunduk dan tidak berbicara. Qin Chen hanya menatap diam-diam ke dunia gelap di bawah. Menatap kekuatan yang pernah menjadi musuh terbesar alam semesta awalnya. Ada emosi yang tak ada habisnya di hati Qin Chen. Dahulu kala ini adalah musuh yang paling kuat yang membuat Qin Chen merasa putus asa. Namun sekarang Qin Chen menghela napas dalam-dalam di hatinya. Semuanya, jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang dan berdiri di sisi ortodoks lautan alam semesta, maka beberapa dari Anda akan diselamatkan, kata Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba melihat ke dalam benua gelap dan berteriak dengan dingin. Suaranya tenang tapi seperti guntur. Itu ditransmisikan ke setiap sudut seluruh benua hitam dalam sekejap, dan itu bergema di benak semua orang yang ada di benua hitam. Apa? Dengan siapa Tuan Chen sedang berbicara? Anyao Mansen dan yang lainnya, Tuan Tuoba Siomba juga yang lainnya nampak merasa ada keraguan di wajah mereka. Murid pemimpin klan kegelapan dan orang lainnya yang di bawah juga menyusut. Mata mereka nampak terkejut. Apa arti kata-kata itu? Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka, mereka merasakan raungan keras yang tiba-tiba datang dari sudut formasi besar yang menyelimuti seluruh benua gelap. Dan boom! Pada saat raungan ini terdengar, beberapa raungan lainnya juga ditransmisikan dari sudut lain benua hitam. Bersamaan dengan raungan yang keras,
Formasi besar yang awalnya menyelimuti benua hitam tiba-tiba terguncang. Beberapa tempat langsung mengalami gejolak. Seseorang sedang menghancurkan mata formasi besar. Patriark kegelapan terkejut di dalam hatinya dan segera berteriak dengan marah. Mengikuti tatapannya, dia melihat mata formasi asli di dunia tempat inti benua gelap. Di tengah formasi, alih-alih mempertahankan pengoperasian formasi, malah anggota klan yang ada di sana malah menghancurkan keberadaan mata formasi. Seluruh formasi benua hitam itu seperti satu kesatuan. Yang diperlukan adalah seluruh anggota klan dari benua hitam bekerja sama untuk mengintegrasikan kekuatan seluruh klan dan mengangkatnya ke tingkat aturan yang baru. Hanya dengan cara ini mereka dapat menahan serangan orang-orang kuat yang berada jauh di atas mereka. Tapi sekarang seseorang diam-diam menghancurkan mata formasi. Bagaimana ini bisa membuat Patriark klan kegelapan tidak terkejut? Apa yang disebut tanggul 1000 mil dihancurkan dari dalam. Tidak peduli seberapa kuat serangan dari luar, Patriark klan kegelapan yakin untuk melawannya. Tetapi kehancuran dari dalam itu benar-benar tidak terelakkan. Tanah suci Shikong dan tanah suci Lin Yuan, apa yang kalian berdua lakukan? Mengarah pandangannya ke arah dua tempat inti ketika dia melihat siapa dua kelompok orang yang menghancurkan area terlarang klan kegelapan mereka sendiri. Pemimpin klan kegelapan itu meraung. Ternyata itu sebenarnya adalah dua kekuatan besar, yaitu Tanah Suci Shikong dan juga Sekte Suci Lin Yuan. Meskipun kedua kekuatan besar ini bukanlah kelompok etnis teratas dari klan kegelapan, namun mereka juga merupakan salah satu kelompok etnis inti. Tempat di mana klan tersebut berada adalah lokasi formasi yang menjaga benua hitam. Mereka akan segera mengarah kepada terbentuknya benua hitam, mendatangkan dampak yang tak terhapuskan. Patriark klan kegelapan, Anda telah bertindak jahat dan menyeret klan kegelapan kami ke dalam jurang maut. Sekarang kami akan melakukan apa yang benar dan salah, menyambut Tuan An dan membawa terang harapan untuk masa depan benua hitam. Kata si Kongjen, dia naik ke langit dan berteriak dengan keras. Ya benar, Tuan An adalah anggota keluarga kerajaan klan kegelapan kita. Sekarang dia telah memimpin penguasa istana Anyao dan keluarga Toba di sini. Dia pasti telah melihat inti dari klan kegelapan kita dan ingin memberantas kemunafikan di dalam klan kegelapan kita. Di belakang si Kongjen dan Liyuan Supreme, klan-klan yang tak terhitung jumlahnya dari dua kekuatan besar juga meraung dan langsung membombardir formasi besar. Duar, duar. Benua gelap pun berguncang hebat dan aura gelap membumbung ke langit. Di atas langit, Tuan Istana Anyao dan yang lainnya merasa tercengang. Sial, bagaimana situasinya? Klan kegelapan memberontak melawan diri mereka sendiri. Wajah Patriark klan kegelapan saat ini menjadi pucat dan dia meraung. Tuan An yang mana? Garis keturunan bangsawan macam apa itu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan musuh? Bahkan leluhur pun mati di tangan orang ini. Apa jenis keluarga kerajaan yang dimiliki orang ini? Kata Patriark klan kegelapan, dia meraung dan dia hampir menjadi gila. Keluarga kerajaan macam apa? Keluarga kerajaan adalah garis keturunan yang dia wakili sebagai patriark. Selain mereka, bagaimana bisa ada keluarga kerajaan lainnya? Kamulah sang patriark yang akan menjadi aib. Adapun leluhur, jika kematiannya benar-benar ada hubungannya dengan Tuan An, itu pasti karena leluhur telah melanggar tujuan silsilah klan kegelapanku dan menyinggung Tuan An. Dia pantas mendapatkannya. Kata si Kongjen, dia berteriak dengan tajam, berbicara dengan benar. Mendengar itu, Patriark klan kegelapan tidak bisa berkata-kata. Saat ini dia telah memahami bahwa keluarga kerajaan dan garis keturunan itu hanyalah alasan. Tujuan Tanah Suci Shikong dan Tanah Suci Lin Yuan itu adalah untuk menyerah kepada musuh dan untuk bisa bertahan hidup dengan cara yang tercela. Cari mati. Dengan rawangannya, Patriark klan kegelapan mengulurkan tangan dan mengetahui lokasi dari dua kelompok etnis utama ini. Segera kekuatan luar biasa dari telapak tangannya langsung muncul di depan si Kongjen dan yang lainnya, mendarat tepat di atas kepala mereka. Duar. Dalam sekejap, kekosongan di atas seluruh Tanah Suci Shikong mulai mendidih. Ruangan itu seperti selembar kain yang akan diremas. Tidak baik. Di bawah, semua orang di Tanah Suci Shikong merasakan tekanan yang menyesakan, dan semua darah di tubuh mereka langsung terangsang. Seolah-olah gunung besar yang mencapai langit menekan mereka ke bawah, mencoba menghancurkan mereka sepenuhnya.